Halo semuanya, Oras, selamat datang di YouTube channel keluarga Batak. di Jerman. Uh. Jadi kita habis dari nyari hadiah untuk kakak Cia dan salah satu temen aku untuk oleh-oleh. Sekalian kita mampir sebentar di Olinghausen dan kita ingin mengutarakan opini kita tentang sebuah kejadian yang saat ini sedang dibicarakan oleh masyarakat. Aku cukup tertarik dengan kejadian tersebut karena itu akan menjadi acuan atau patokan kita nanti di masa depan ketika kita memiliki anak. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, mungkin saat ini ada sebuah peristiwa yang sedang sangat ramai di sosial media, yaitu tentang seorang netizen, ya, seorang perempuan, seorang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, tetapi cara beliau berkomentar itu seperti tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang berpendidikan. Buat teman-teman yang penasaran, seperti inilah komentar dari si perempuan tersebut. So, seperti kalian baca sendiri komentarnya seperti apa, itu jujur membuat aku shock ya. Pertama kali aku tahu kejadian ini tuh muncul di FYP TikTok aku. Lalu aku naluri kekepoan aku pun muncul dan aku langsung buka Instagramnya Mbak Sandi Aulia. Oke. Kenapa kejadian ini cukup menarik buat saya? Karena kita ini sebagai seorang content creator, sebagai YouTuber, sebagai influencer, sebagai orang-orang yang aktif di social media, dan kita sedang berencana untuk memiliki anak. Hal tersebut membuat aku itu berpikir, soon kira-kira kalau kita punya anak, kita akan share nggak ya anak kita ke social media? Takutnya anak kita yang masih kecil, yang belum mengerti banyak hal tentang kejamnya dunia ini, dibully oleh banyak orang. Ya, tidak hanya ibunya yang dibully, tetapi anaknya juga dibully. Padahal anak tersebut tahu apa sih tentang kejamnya dunia ini? Masih polos. Dan yang saya bingungkan adalah, kok bisa ya seorang yang berpendidikan tersebut berkomentar dengan kata-kata seperti itu? Bagi saya, khususnya, anak yang tidak gemuk atau tidak gendut itu belum tentu anak tersebut kurang gizi. Apalagi Shandy Aulia itu seorang yang isi dompetnya tebal, seorang yang pintar, orang yang berpendidikan, orang yang saya yakin dia adalah orang yang open minded. Tidak mungkin dia tidak pernah membawa anaknya itu ke dokter gizi untuk anak. Nggak mungkin. Kita saja yang dompetnya pas-pasan, walaupun belum punya anak, aku itu di akun sosial media kita di TikTok yang lain, itu aku follow banyak banget dokter-dokter anak. Walaupun kita saat ini belum memiliki anak. Apalagi seorang Shandy Aulia yang sudah menanti anak sudah lebih dari 5 tahun. Pasti ketika dia memiliki anak, dia akan benar-benar menjaga atau memprepare atau benar-benar memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut. Jangankan beliau yang sudah menanti anak sudah lama, apalagi ibu-ibu yang notabene baru
menikah langsung dikasih karunia sama Tuhan anak. Pasti mereka juga akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saya yakin semua ibu, semua orang tua khususnya pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Yang terbaik. Dan aku juga ada cerita tentang kasus ini ke suamiku. Sekarang kita akan dengarkan pendapatnya. Bitte schön, sayangku. Deine Meinung. Welche Meinung? Über diese Beleidigung. Erstens, warum beleidigt eine Frau ein kleines Kind? Kenapa ada seorang perempuan yang menghina atau Beleidigung itu menghina atau membuli seorang anak kecil yang masih bayi, ya, noch ein Baby. Warum? Tidak tahu. Dan ketika seorang ibu atau seorang ayah memuji anaknya, buat saya itu adalah hal yang sangat normal dan hal yang sangat patut dicontoh. Jika anak kita melakukan suatu hal yang baik, suatu hal yang membuat orang tuanya senang, wajar kalau sebagai orang tua itu memberikan pujian kepada anaknya. Mungkin orang yang membuli ini tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya pada saat dia kecil, atau dia tidak pernah dipuji oleh orang tuanya. Makanya ketika ada orang yang dipuji oleh orang tuanya, itu ya seperti itu akibatnya. Was noch? Warum man ein Kind beleidigt, hast du gesagt? Eine erwachsene Frau. Wozu jetzt direkt? Was ich noch sage darüber? Und die Frau hat schon studiert. Warum? Also, Ja, vielleicht ist sie neidisch, kann keine Kinder kriegen, hat keinen Freund. Und den kann ich weiß es nicht, keine Ahnung. jealous, iri. Jealous? Iri hatinya itu sudah mendarah daging. Saya bingung sama orang-orang yang hidupnya itu memakai sosial media itu hanya untuk membuli, untuk menyakiti orang lain. Apakah keirian kalian, kesakitan hati kalian, kepahitan hidup kalian itu terlalu mendarah daging sampai-sampai kalian menggunakan hidup kalian, menggunakan sosial media kalian hanya untuk menyakiti, hanya untuk menghina, hanya untuk membuli orang lain? Saya nggak ngerti sama orang-orang yang seperti itu. Dan hari ini itu benar-benar saya berpikir berulang-ulang kali, apakah nanti ketika kita punya anak, entah anak yang nanti keluar dari rahimku atau kita mengangkat anak, apakah kita akan mempublish mereka ke dunia sosial media yang sangat-sangat kejam ini? Betul. Kita menggunakan YouTube, basic kita dari awal itu adalah untuk mendokumentasikan tentang kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kisah-kisah traveling kita. Atau pada saat aku masak bersama dengan suami, kita mukbang, itu yang pengen kita share. Tapi ternyata ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa menerima ketika ada orang yang hidupnya bahagia, yang hidupnya bisa tertawa dan bersyukur. Itu kayaknya nggak bisa. Apalagi ya, saya itu kenapa saya suka nonton videonya The Onsu Family. Saya suka nonton mereka bukan karena mereka selebritis atau apa, tapi ada ilmu parenting yang saya ambil. Saya suka nonton Rans Entertainment, saya suka nonton Usi Andika Official. Itu karena saya pengen mencontoh ilmu parenting mereka nanti kalau kita punya anak itu seperti apa ya, nanti kita mendidik anak-anak kita. Atau ilmu bagaimana mereka berumah tangga. Itu yang saya ambil, bukan hal-hal negatif yang ya kayak
Ruben Onsu sama Sarwenda itu kan mengangkat Bertrand ya sebagai anak, dan kita pun rencananya itu hamil atau tidaknya aku, memang kita punya rencana soon untuk mengangkat anak. Mungkin belum saat ini, tapi soon kita ada rencana untuk mengangkat anak. Yang aku takutkan adalah, yang aku pikirkan adalah anak ini, aku takut dia akan dibully. Ketika kita memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak ini, ketika kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak ini, akan ada orang-orang yang iri hati karena mereka tidak bisa menikmati hal yang sama dengan anak tersebut. Itu yang menurut aku takutkan. Karena hal ini sedang terjadi pada keluarganya Ruben Onsu. Banyak banget yang ngebully Bertrand. Saya juga gak habis pikir. Banyak banget yang dikatain anak pungut lah, anak inilah. Itu saya takut nanti kalau kita angkat anak-anak kita itu akan dikatain seperti itu. Saya takut. Anak kecil yang gak ngerti apa-apa, tapi bisa dibully. Seiri itukah kalian, orang-orang yang suka ngebully nih? Seiri itukah sampai mendarah daging bangetkah hal yang negatif itu ada dalam darah kalian? Sampai-sampai kalian memakai hidup kalian hanya untuk menyakiti orang lain. Der Sohn von Ruben Onsu. Viele Leute haben auch ihn beleidigt. Ich weiß. Ich denke, weil er gutes Leben hat. Ja, eifersüchtig. Ya, karena iri. Jealous. Karena orang-orang yang suka ngebully Bertrand ini ya nggak punya banyak duit kayak Bertrand, nggak punya baju-baju yang bagus kayak Bertrand, nggak punya rumah yang bagus kayak Bertrand, makanya mereka iri. Ya, hidupnya terlalu pahit. Sampai-sampai nggak bisa ngeliat orang lain itu bahagia. Jadi kalau kalian nonton YouTube orang lain, siapapun itu, terserah kalian mau nonton artis kek, mau siapa kek, sekalipun artis-artis yang suka kontroversial kayak Vicky Prasetyo, siapa lagi, pokoknya banyak lah ya. Ambil sisi positifnya, jangan lihat negatifnya. Sebagai manusia kita harus bisa memfilter. Was wirst du sagen, Sam? Es gibt so Leute, die sind eifersüchtig und dann gibt es Leute, die mögen wirklich ihn nicht, ja. Aber wenn ich einen nicht mag, warum schreibe ich den dann, ich mag dich nicht? Oder warum schaust du? Ja, ich habe auch Stars, die ich nicht mag, gibt's auch, ja. Es gibt so einige Stars, wo ich sage, nee, gefällt mir nicht. Aber ich schaue ihn dann nicht und schreibe, ey, ich mag dich nicht, du bist scheiße, blablabla. Nee. Warum? So viel Zeit habe ich gar nicht. Ich muss Computer spielen. Ja, warum schaust du? Warum guckst du? Warum schreibst du? Genau. Hast du das gerade gesagt gehabt? Noch nicht. Noch nicht. Ya, kalau kalian gak suka sama orang lain, siapapun itu, mau artis kek, mau YouTuber kek, mau selebgram kek, siapapun, kalau kalian gak suka, ya udah gak usah ditengok, gak usah dilihat. Atau kalau kalian gak suka sama artis A atau seleb TikTok A, selebgram A, terus kalian bisa gitu, ada waktu untuk nulis, gue gak suka sama lo karena lo begini. Man, come on. Ada loh waktunya kayak gitu loh. Kalau kalian tidak suka dengan misalnya artis A, artis B, selebgram A, selebgram B, tiktokers A, B, dan segala macam, pokoknya orang-orang di sana, sosial media sana, kalau kalian gak suka, misalkan kalian juga gak suka sama kita, simple caranya. Jangan dilihat, jangan ditonton, jangan ditengok,
Jangan buang waktu untuk mengomentari sosial media orang lain, orang-orang yang gak kalian suka ini. Sesimpel itu gitu loh. Makanya perbanyak bersyukur. Karena awal dari iri hati, awal dari rasa dengki adalah dari kurangnya rasa bersyukur kepada Tuhan pastinya. Awali hidupmu, awali harimu ketika kamu bangun pagi, terima kasih Tuhan, hari ini kita masih dikasih nafas kehidupan, dikasih hari yang baru, dan kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa makan. Masih dikasih kesempatan untuk melihat, masih dikasih kesempatan untuk berjalan. Sesimpel itu, karena kebahagiaan itu gak selalu dilihat dari materi. Kalau kalian melihatnya kayaknya Lona sama Stefan itu orangnya kaya, iya banyak duitnya ya. No. Setiap orang pasti punya pergumulan. Setiap orang pasti punya masalah. Pasti. Tapi bukan berarti ketika kita punya masalah dalam hidup ini, kita harus memberikan rasa kepahitan ini kepada orang lain supaya orang lain juga memiliki rasa pahit yang sama dengan hidup kita. No, nggak kayak gitu. Karena masalah ini saya membuat diri saya itu berpikir ribuan kali, apakah nanti kalau kita punya anak, kita akan share anak kita ke sosial media. Karena belum ada anaknya pun udah dibully duluan nih gue. Nanti gak ada punya anak, anaknya kena bully. Saya udah bingung sama orang-orang yang suka kerjanya cuman ngebully. Apalagi anaknya masih bayi. Bayi dibully itu saya benar-benar gak habis pikir. Apalagi dibulinya sama orang yang sudah berkuliah, punya titel, punya pekerjaan, tapi bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu untuk seorang anak bayi. Itu saya benar-benar gak habis pikir. Memang kita tidak bisa memaksa semua orang untuk menyukai kita. Tidak bisa. Jadi suatu saat nanti kalau kita punya anak dan kita nggak share ke sosial media, itu karena memang aku sebagai seorang wanita dan juga nanti sebagai seorang ibu yang pasti akan memiliki rasa ketakutan bahwa aku gak mau anak-anak aku dibully. You know? Coba kita tanya dulu sama bapaknya ya. Also wenn wir Kinder haben, oder wenn wir ein Kind haben, willst du unsere Kinder... Social Media. Ja. Also, ich sag mal, in Deutschland, Kind in Social Media ganz schlimm. Mhm. In Deutschland, die Leute achten sehr auf Privatsphäre. Mhm. Jadi itu private ya. Und daher, wenn du dein Kind in Deutschland in Internet setzt, für deutsche Leute, die werden dann sagen, wie kannst du nur dein Kind in Internet setzen? Und dann kriegst du Ärger. Also Ärger nicht, sondern die, was nennt man das, mobben? Nee, mobben nicht, die haten dich dann. Ja, große Frage. Ganz viel Fragen, warum machst du das? Und denk doch an das Kind, wenn es älter ist und. Du willst nur Geld machen, also die machen... In Deutschland wird dann nur schlecht gemacht.
Nicht das Kind, sondern dich. Du. Bestimmt ein paar auch für das Kind, aber am meisten geht an die Person dann. Die Eltern. Die Eltern, genau. So, jadi kok di Jerman itu memang banyak orang yang tidak mau men-share, mempublish anak-anak mereka itu ke sosial media karena bagi mereka itu adalah hal yang sangat private dan ya yang ketakutannya adalah sama gitu, takutnya anaknya itu akan dibully. Ja. Deswegen würde ich sagen, für mich, meine Kanäle, nein, Kind nicht. Ya. Kalau di YouTube kanalnya Stefan, Red Dog Vlog, anak kita tidak akan dipublish. Vielleicht hört man das denn mal, wenn ich bei Gamble oder bei Vlog bla 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 mache. Paling kita akan menunjukkan tapi tidak menunjukkan wajahnya. Ohne Gesicht. Na, ich würde gar nicht. Kein Körper, kein Gesicht nicht. Stimme vielleicht, ja. Weil ich möchte nicht mal. Ja. Wenn wir wandern gehen würden, du hast Baby mit, Kinderwagen und ich mach so bum bum bum. Kann sein, dass es mit bei ist. Das werde ich dann auch lassen, aber ich werde nicht hingehen und sagen, hier. Ya. Tapi yang jelas di YouTube kanalnya Stefan, Red Dog Vlog, kalau kita punya anak kita tidak akan menunjukkan di sosial media. Mungkin kalau di sosial media keluarga Batak di Jerman itu hanya akan bagian belakangnya aja, tapi tidak wajahnya. Dan Vasno ya. Makanya kalau di Jerman itu kita tuh tidak bisa sembarangan foto anak orang dan kita mempublishnya ke sosial media. Itu akan dendanya itu lumayan besar dan ya pokoknya nggak boleh sembarangan. Makanya di Jerman tuh nggak boleh sembarangan foto-foto orang lain tanpa minta izin, apalagi untuk anak-anak kecil. No, itu big no di sini. Ya, karena anak-anak tersebut belum bisa memutuskan mau seperti apa hidupnya, apakah dia mau dipublish ke sosial media atau tidak gitu ya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, In die Comment. di subscribe And share. YouTube channel Gloria Batak. Jerman. Dadah semuanya. Dah.